Siap-siap buat minggu depan, karena setelah episode ini akan ada debut dari Final Form Gachard, yaitu Rainbow Gachard. Sesuai prediksi dan ngikutin pattern ya dari seri Kamen Rider sebelum-sebelumnya, di episode 38 tuh ya. Tentu episode 1 ini masih akan jadi fase, proses, dan juga saga menuju final formnya nanti. Jadi penting juga untuk kita simak dan juga kita bahas ya. Dan sudah ana duga nih kan ya, episode ini tuh bakalan sedih mampus ya. Jadi langsung aja guys, kita bahas di Kamen Rider Gachard episode 37. Kita semakin perjelas dulu ya teori perihal Dark King Gigis yang merubah para kemi itu menjadi malgam. Jadi di episode kemarin kita itu sudah dijelaskan dengan originalitas atau asal-usul para kemi ya, yang ternyata berasal dari Dark King Gigis yang awalnya juga menciptakan si Dragonalos dan juga Gayard ya. Jadi kemi yang jadi korban pertama di sini adalah Skebos. Kemarin aneh nyebutnya itu mati suri ya. Jadi dijelaskan Gigis itu mengubah kemi menjadi malgam ini tuh dengan alkimia khusus yang mungkin ya hanya bisa dilakukan si Gigis aja gitu ya. Atau bisa juga kita di sini sebutnya itu alkimia terlarang dengan kekuatan kegelapan ya. Apalagi di sini Gigis mengubah para kemi ini tuh tanpa wadah sama sekali. Yang semakin menjelaskan kalau kemi ini tuh yang berubah 100% menjadi malgam. Dan kalau dikalahin ya berarti keminya di sini yang dihancurkan. Oke, kita breakdown sedikit ya. Ngomongin soal wadah ini. Di fase awal-awal cerita Gachard, malgam itu tercipta karena kemi yang ketarik dengan etikat kejahatan para manusia. Yang berarti wadahnya itu adalah si manusia jahat tersebut. Lanjut ke saganya Gurion, di mana Gurion itu menciptakan malgam dengan boneka voodoo dan juga alkimia emas terlarangnya ya. Yang berarti si boneka tersebut yang punya nyawa ya, dan juga ya satu dasaran lah dengan si Three Dark Sister yang jadi wadahnya. Jadi ini tuh bener-bener langsung berubah gitu loh keminya ya, tanpa wadah ya. Jadi semoga semakin terjelaskan juga. Jadi ketika hancur ya udah hancur ya. Tapi di sini hancurnya itu penerapannya dibikin seperti mati suri ya, dengan keminya itu yang menjadi tidak berwarna. Harapan Anda sih biar lebih kelam dikit ya hancurnya ya, bener-bener hancur ya, nggak ada raganya, nggak bersisa sama sekali ya. Cuman hal ini disengaja karena nanti obatnya itu bisa dibilang ada di Rainbow Gachard ya. Nah hal ini tentu membuat si Hotaru itu lemas, lesu, dan tidak berdaya ya. Apalagi setelah mendengar teori di atas, dia itu jadi kayak semakin menyalahkan diri sendiri juga. Yang berarti Hotaru itu yang menghancurkan si Skebos ya. Jadi scene pertama di episode ini udah kayak bawa orang aja gitu ya ke UGD ya. Sampai-sampai Hotaru pun di situ ya mengacukan si Hoppawan yang udah berusaha menghibur si Hotaru. Jadi Hotaru yang lemas ini juga coba dihibur oleh ibunya dengan dibuatkan pancake ya. Ini pancake merek Pondan kali ya. Jadi karena pas Hotaru pas masih kecil itu ya dia itu pernah dibuatkan pancake oleh ibunya dan juga si Hotaru ini suka. Jadi bagian ini kayak ada sebuah hint nih ya. Jadi ada bagian yang nyeritain pas Hotaru kecil kan ya di sini. Dan di situ diperlihatkan Hotaru yang sepertinya itu sedang menggambar ayahnya. Memang gambaran itu ya gambaran anak SD lah di sini ya. Tapi ya dari sini kita itu jadi bisa tahu secara kasar kira-kira tampilan ayahnya ya seperti itu ya. Jadi berambut pendek, mengenakan Google ya atau kacamata di atas itu seperti Gachard. Dimana Google ini juga kan yang jadi harta karunnya si Hotaru ya. Bahkan jadi ingredients utama terciptanya si Gacha Igniter. Jadi masih penasaran banget di sini ya ayahnya itu siapa dan punya saga apa ya. Sepertinya itu bakalan penting banget karena masih disimpan terus sampai sekarang ya. Jadi sejauh ini ya kita cuma diliatin dengan foto bertiganya si Hotaru dengan kedua orang tuanya, dimana di bagian ayahnya selalu nggak diperlihatkan ya. Jadi bagian penting lainnya itu di sini ya kata-kata ibunya Hotaru ya. Meskipun saat ini kamu telah kehilangan sesuatu, tapi kamu masih punya banyak harta karun tersisa. Jadi ibunya ini memang yang nggak mengerti gitu ya perihal kemi, Kamen Rider, malgam, dan lain-lain ya. Tapi ya seperti inilah gitu ya itikat seorang ibu ya. Jadi selalu bisa menangkap dan memberikan sesuatu gitu ke anak kandungnya ya. Jadi kata-kata dari ibunya ini tuh menyadarkan si Hotaru. Dan membuat dia itu jadi teringat gitu ya dengan Hoppawan yang sebelumnya dia itu cuekin. Kemi itu ada 101 biji. Skebos 1 biji mati suri udah kayak orang kebakaran jenggot ya. Teori tambahan dari Gigis mengenai telur yang ada di tubuh Hotaru sekarang ya. Nah ini mengkonfirmasi juga kalau ini adalah telur kemi, bukan telur ayam ya. Ternyata Gachard Driver itu dilebur menggunakan kemi sebagai ingredients dari si alkemisnya. Dan kekuatan Kamen Rider itu mengubah bentuknya sesuka hati ya. Dan itu berasal dari kemi itu sendiri. Nah sepertinya ini tuh ngomongin soal variasi formnya si Gachard, yang soal mengubah bentuknya sesuka hati. Dan karena efek Hotaru yang sudah sangat sering berubah ya, berulang kali ya, karena banyak mengalami berbagai
berbagai macam pertempuran juga, Hotaru dan para Kemi pun udah sangat menyatu ikatannya atau chemistry-nya ya. Bahkan Gigis aja mengakui dia aja yang udah sekuat itu ya, nggak bisa misahin guys. Makanya ini yang terjadi ketika si Gigis itu hendak mengambil telur yang ada di tubuh Hotaru ya. Nah, maka dari itu si Gigis mencoba penerapan baru di sini. Lagi-lagi akal dan siasat Gigis dipakai di sini ya. Nah, kita bahas lebih lanjut nanti ya. Dan di sini ada juga bagian di mana ya Atropos itu berharap ya soal bisa membangkitkan Gurion lewat si Gigis ya. Karena Atropos seperti sudah menganggap Gurion itu bapaknya sendiri ya. Kangen banget dia kayaknya ya. Tapi soal ini seperti agak diacuhkan nih ya sama si Gigis ya. Kita ya ini nggak terlalu penting juga sih ya. Jadi ya Atropos apakah ini asal mula dia itu bakal pindah kubu? Semoga enggak lah ya. Magam berikutnya yang beraksi adalah Antrooper ya. Karena di episode kemarin 2 kartu yang direbut sama Gigis itu Skebos sama si Antrooper ya. Jadi Malgam ini tuh bisa dibilang ya cukup merepotkan ya. Sesuai namanya Trooper ya. Bahkan sampai di brewek gacornya aja sampai ternak semut ya. Makanya si semut bangke satu ini tuh bisa menduplikasikan dirinya seenak jidat ya. Di sini Rinekudo yang bertarung sebagai Majedo juga ya jadi serba salah ya, nggak maksimal bertarungnya ya. Dia juga udah tahu teori soal Malgam ini kalau dikalahkan ya Keminya ya bakalan mati gitu ya. Dan dia juga mikirin perasaan Hotaru kalau sampai itu tuh terjadi ya. Jadi kayak nggak enakan ya. Dan Hotaru yang lagi kacau pikirannya juga nggak bisa apa-apa ya. Sampai-sampai ya cuman bisa melihat teman-temannya ini tuh dibabak belurin. Walau udah berubah juga, Hotaru ya nggak ngasih perlawanan ya. Jadi ya udah aja dipukulin gitu ya. Sampai pada akhirnya Malgam itu berhasil dikalahkan oleh Minato Sensei. Dan juga Mas Bengkel yang juga datang ke tempat pertarungan. Ya mau nggak mau ini ya harus gimana gitu ya. Antroopernya udah ngamuk terus gitu. Masa mau dibiarin aja nggak tega ya. Nah kali ini Antrooper yang mati surinya ya. Kalau Skebos karena ada bentuk Keminya ya diperlihatkan dengan skateboardnya yang jadi putih ya. Kalau ini Antroopernya itu berhasil dimasukin lewat blank card, tapi warna kartunya itu menjadi tidak berwarna, jadi putih ya. Nah Hoppawan gimana Hoppawan ya? Nah Hoppawan di sini tuh lagi dalam misi untuk mengembalikan semangatnya Hotaru. Jadi Hoppawan itu bertualang sendiri ya, dan karena dia juga kemarin itu baru terkesima gitu ya mendengar cerita legenda alkemis ya yang ke Bukit Emas dan menemui banyak bunga emas itu, makanya Hoppawan di sini mencoba mencari bunga yang serupa juga ya. Jadi mulai dari dijilatin anjing, dibanjur air seember ya, sampai pada akhirnya dia itu nemuin bunganya. Jadi lagi mau dibawa nih ya bunganya ke Hotaru. Si Gigis kampret dateng ke sini ya. Ini udah feeling banget ya bakalan kayak gini. Hoppawannya juga sengaja banget ya. Jalannya tuh lambat banget ya. Jadi baru aja kehilangan Antrooper, di sini mental Hotaru udah diambrukin lagi ya. Dimana di sini Hoppawan itu diubah menjadi Malgam oleh Gigis. Jadi Hoppawan terlihat berbeda ya dengan Kemi lain yang diubah menjadi Malgam. Karena seperti ada usaha melawan gitu ya dari si Hoppawannya ya. Sampai-sampai dia juga berubah jadi crossover dulu tuh kan ya. Sebagai bukti perlawanan ketika dia itu hendak diubah menjadi Malgam ya. Nah ini kan jadi bukti juga ya kalau Hoppawan itu jadi Kemi yang paling connected sama Hotaru ya. Bukan Skebos ya. Hotarunya lebay juga ya. Tapi apa daya Hoppawan ya di sini tetap berubah menjadi Malgam. Speechless udah ya, dan cukup salut juga sih karena bentuk Malgamnya ya cukup detail dan juga ya menyeramkan juga ya. Tapi lagi-lagi walau udah berubah jadi Malgam, Hoppawan itu tetap berusaha melawan walaupun dia itu kesakitan ya. Jadi Hotaru jelas nggak bisa ngelawan ya. Mas Bengkel yang maju malah langsung KO ya. Jadi si Hoppawan Malgam ini tuh punya kemampuan memunculkan banyak belalang dan membuat bentuk belalang yang besar dari si belalang-belalang ini ya. Jadi udah kayak wabah gitu. Jadi ini yang bikin si Mas Bengkel juga langsung jadi tepung bakwan ya, langsung KO ya. Jadi Hotaru di sini katanya sampai rela mati ya dan terbunuh oleh Hoppawan di bagian ini. Sampai segitunya guys ya. Jadi untuk membebaskan kesakitannya Hoppawan katanya ya udahlah bunuh gua aja, nggak akan merubah apapun juga kalau Hotaru mati juga ya. Nah yang paling bikin kesel itu di bagian ini apa? Dan ini selalu terjadi di kejadian-kejadian begini dan juga di seri tokusatsu manapun ya. Selalu penerapannya begini. Bocil random yang suka tiba-tiba datang. Jadi di case ini si bocil itu datang buat ngambil mainannya yang jatuh ketinggalan. Jadi ini tuh membuat si Hoppawan Malgam itu jadi teralihkan dari si Hotaru dan hendak menyerang si bocil dan juga mamanya ini ya. Jadi mau nggak mau Hotaru itu berubah menjadi Iron Gachard dan langsung juga mau nggak mau menghabisi si Hoppawan Malgam ini dengan si Iron Knuckle-nya.
bocil tolol, sumpah sampai kesel nontonnya ya. Dan selalu ada pattern tolol seperti ini buat tetap majuin plotnya. Jadi yang membuat plotnya itu sendiri jadi terlihat sangat-sangat receh. Ya Anda paham sih ini serial anak-anak, cuman ya ini selalu terulang dan bikinnya jadi receh banget gitu ya. Jadi baru juga ini terjadi pas Yotaro lawan Kamen Rider Darkiva kemarin ya, yang pas serangan organisasi 100 ya. Ya kali gitu ya, Darkiva lagi teman-teman lagi rider kick, langit udah gelap, tiba-tiba bisa ada bocil random muncul nyariin mamanya ya. Kadang suka konyol gitu ya, tapi gimana ya, bingung ya Ana juga ya. Nah, kenapa jadi Iron Gachard? Karena kan nggak bisa pakai crossover ya, soalnya Hoppawan itu lagi jadi Malgam. Jadi ini minor detail yang cukup bagus ya, dan juga cukup diperhatikan. Kirain Ana juga tadinya, ya udah Hotaru asal berubah aja gitu ya, ternyata ya seperti itu teorinya ya. Yang bikin pedih suara Hoppawan itu ketika dikalahkan kayak meringis imut gitu loh ya. Jadi bikin makin sedih dan bikin yang nonton dah ya. Jadi depresi dan kesedihan Hotaru itu sudah pada klimaksnya ya. Apalagi Hotaru itu ya baru nyadar ya sama usaha Hoppawan karena melihat bunga kuning yang dibawa sama si Hoppawan ya. Jadi case-nya itu sama seperti Skebos. Di sini Hoppawan itu mati juga dalam tanda kutip ya, di mana warna di sekujur tubuhnya itu ya menjadi putih. Nah, inilah nih ya yang dimau oleh si Gigis ya. Menyambung sama pembahasan tadi Ana sebelumnya ya, yang si Gigis ini tuh mencoba siasat baru. Jadi karena gagal merebut telurnya, dia itu mencoba penerapan baru, yaitu membuat si Hotaru itu tenggelam dalam kegelapan dan juga kesedihan. Dan sepertinya dari sini dia itu langsung aja mau ngubah si telur Kemi yang ada dalam tubuh Hotaru itu menjadi Malgam. Langsung dirubah ya, walaupun masih dalam perut gitu ya. Tapi usaha berikutnya dari Gigis ini gagal lagi ya, gagal maning ya. Ya ini sebenarnya hampir guys ya, karena terlihat tubuh Hotaru ini juga udah muncul api gitu ya, kayak Amaterasu ya. Tapi secara ajaib dan tiba-tiba telurnya pun muncul dengan skala yang besar ya, menyelimuti Hotaru dan pergi ke suatu tempat. Jadi di dalam telurnya terlihat Hotaru yang begitu sedihnya mengenang kepergian dari si Hoppawan. Dan di sini juga si telur ini tuh memanggil si Hotaru ya. Dan disinilah akan bermulai proses di mana Hotaru itu akan mendapatkan final form-nya yang akan kita bahas selengkap mungkin dan sedalam mungkin di episode minggu depan. Yes, minggu depan kita akan langsung dihadirkan dengan debut dari Final Form Kamen Rider Rainbow Gachard ya. Jadi kita lihat teori-teori dan prosesnya itu bakalan semenarik apa guys ya. Dan juga kemampuan khusus dari Rainbow Gachard ini apa. Nah itu dia yang paling Anda nanti guys ya. Dan secara konsep dan juga set menurut Anda sih udah bagus ya. Jadi di suasana sedih ini tuh dibikin hujan gitu ya, terus juga kelam ya. Jadi biar ketika Rainbow Gachard ini muncul sesuai juga dengan penerapan alam, ada pelangi indah sehabis hujan. Gitu guys ya. Anda juga mau kasih announcement sedikit guys ya. Jadi memang episode minggu depan itu bakalan disorot banget, bakalan penting juga karena debut Final Form ya. Tapi Anda mau kasih tahu kalau Anda itu nggak akan bahas cepet-cepet guys ya. Alasan pertama, ini minggu kedua Anda keluar kota lagi sehabis kemarin ya. Jadi Anda ada jadwal memang setiap weekend 3 minggu terakhir ini ya keluar kota terus ya. Dan kedua, Anda nggak pengen buru-buru karena ingin melihat dulu penerapan episodenya itu ya kayak gimana ya. Karena biasanya episode penting kayak gini, apalagi debut Final Form, Anda pasti bakalan lebih effort untuk bahas setiap teori-teorinya. Asal nggak terlalu rumit juga. Nah, makanya kita lihat ya bakalan seperti apa. Kalau bisa secepat mungkin ya Anda pastinya janjikan bahas cepet juga ya. Jadi Anda mohon, semohon-mohonnya nih ya buat pengertiannya untuk pada sabar aja buat dibahas ya. Sebenarnya soal ini Anda nggak usah ngomong ya. Channel gua ya gimana gua gitu kan kasarnya ya. Tapi melihat dari kemarin belum upload Senin aja ya udah pada kebakaran jenggot. Jadi Anda harus ngasih tahu pengumuman ini ya. Lagian ya nggak akan setelat itu gitu ya sampai lewat ya sampai episode 39 tayang, nggak akan mungkin sampai setelat itu guys ya. Minimal kan Selasa atau Rabu ya udah upload ya. Yang pasti ya nggak secepat biasanya, yang biasa Ana upload itu hari Senin ya. Kan keenakan kan lu pada ya upload Senin terus ya. Soalnya dulu jadwal bahas-bahas tuh biasanya hari Rabu guys ya. Ya gitu aja guys ya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu spam mengingatkan karena Ana juga nggak akan lupa ya. Jadi ditunggu. Sebelumnya kita bahas dulu untuk episode ini menurut kalian seperti apa ya. Pasti pada ngamuk juga nih ya sama si bacil random yang ngambil bonekanya ya. Yaudah diskusi aja teman-teman ya. Ingat sekali lagi untuk minggu depan ada debutnya Rainbow Gachard. Jadi siap-siap ya. Apakah bakalan ada update-update lagi menuju nanti penayangan dari Final Form-nya? Kita tunggu aja dan pastinya siap dibahas lagi ya. Thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Dan akhir kita bye-bye guys. Hoppa!